Oke, Bukis tadi saya sudah melihat pembelajaran yang Bukis lakukan di dalam kelas Bukis. Nah, ini kita bincang-bincang sebentar, Bukis, Iya. Oke, Ibu, bagaimana nih Bukis setelah Bukis melaksanakan kegiatan pembelajaran? Bagaimana Ibu Bukis menilai tentang performa Bukis dalam melakukan kegiatan pembelajaran hari ini? Performa yang sudah saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran hari ini, saya sudah melakukan yang terbaik dan saya sudah melakukannya secara optimal. Oke, menurut Bukis sudah secara optimal ya, Iya, Bu. sesuai dengan kemampuan yang Ibu Bukis miliki, ya. Iya. Terus apa yang bisa membuat Ibu Bukis menilai kalau Bukis itu sudah mampu melakukan usaha yang optimal dalam kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu? Yang membuat saya menilai saya mampu yaitu saya telah melakukan usaha dengan optimal adalah saya sudah mempersiapkan rencana pembelajarannya dengan baik yang disesuaikan dengan tema pembelajaran hari ini, dan juga media yang saya gunakan juga sudah saya buat dengan baik juga. Oke, menurut Ibu Kis, apakah pembelajaran yang sudah Ibu Kis lakukan itu sudah berhasil? Dari skor 1 sampai 10, berapa skor pencapaian keberhasilan pembelajaran hari ini menurutnya, pendapat Ibu? Menurut saya untuk kegiatan pembelajaran, khususnya pada sesi belajar pemberian apersepsi belum berhasil secara penuh. Untuk skor keberhasilan masih pada angka 7, Bu. Dan saya harapkan untuk keberhasilan yang saya ingin capai yaitu pada skor 8. Nah, untuk dapat meningkatkan keberhasilan sesuai dengan skor yang ingin Ibu harapkan, menurut Ibu apa yang masih perlu ditingkatkan dan kira-kira langkah apa saja yang akan Ibu lakukan? Hal yang harus ditingkatkan adalah pembuatan media untuk menjelaskan pada anak harus saya buat lebih besar lagi ukurannya, sehingga nanti anak dapat melihat dengan jelas dan anak tetap bisa duduk di tempatnya. Karena ukurannya yang besar sehingga anak-anak tidak ribut untuk berebut untuk melihat media yang saya gunakan pada sesi belajar apersepsi. Selain itu juga saya akan membuat media itu semenarik mungkin sehingga anak-anak tertarik dan dapat fokus dengan penjelasan saya, Bu. Oke, Bu Kis, terkait dengan hal yang ingin Ibu lakukan tadi untuk dapat memperbaiki sesuai dengan apa yang Ibu harapkan dan apa yang Ibu inginkan, siapa saja aktor yang akan Ibu ajak untuk berkolaborasi untuk dapat mewujudkan hal yang Ibu harapkan seperti yang Ibu inginkan tadi? Terkait untuk mewujudkan apa yang saya harapkan, saya akan melakukan kolaborasi dengan para guru dan rekan-rekan partner saya untuk bertukar pikiran dalam membuat ide-ide baru dalam mengembangkan media pembelajaran yang up to date yang disukai oleh anak-anak tentunya. Oke, Bu Kis, bolehkah saya menyampaikan pengamatan saya setelah saya tadi mengamati proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas Ibu? Iya, Bu, boleh, silakan. Oke, Ibu Kis, kalau menurut saya tadi Ibu sudah baik sekali dalam melakukan pembelajaran pada hari ini, baik dalam penyiapan RPP-nya, baik dalam penyiapan silabusnya, ataupun dengan media yang dibutuhkan sudah disesuaikan dengan tema yang akan Ibu Kis ajarkan di hari ini. Untuk di dalam tadi kita fokuskan sesuai dengan kesepakatan yang Ibu inginkan di dalam sesi pembelajaran apersepsi, pemberian apersepsi. Untuk menurut pendapat saya tadi yang sesuai dengan saya amati, untuk intonasi saat Ibu Kis melakukan pemberian apersepsi itu intonasinya lebih cenderung datar, masih datar. Jadi belum menarik anak-anak cenderung banyak
metodenya tadi yang Ibu gunakan masih konvensional dengan ceramah, masih banyak ceramah dan intonasinya masih datar, anak-anak terasa seperti bosan deh Bu. Jadi anak-anak di sini ramai karena kan untuk fokus anak-anak dari anak usia dini itu kan hanya sebentar nggih. Jadi nanti Ibu bisa tingkatkan kembali untuk pas Ibu untuk artikulasi ataupun intonasi dalam pemberian apersepsi. Yang kedua itu betul tadi yang sudah Ibu Kis katakan, media yang Ibu Kis gunakan dalam pemberian apersepsi masih bentuknya kecil. Jadi anak-anak yang ada di belakang itu masih berebut ingin melihat media yang digunakan oleh Ibu Kiswati itu kok ukurannya kok kecil ya. Jadi anak yang paling belakang itu tidak melihat dengan jelas, makanya tadi anak ada yang pindah posisi sehingga menimbulkan sebuah sedikit kegaduhan, enggak ribut terlalu ribut enggak. Dan itu saja Ibu Kis untuk keseluruhan itu sudah baik, sudah bagus. Ibu Kis sudah melakukan dengan hebat, pembelajarannya juga sangat menarik, media yang Ibu Kis gunakan juga sudah baik, sudah bagus. Saya untuk keseluruhan itu sudah sangat mumpuni lah. Ini setelah kita bincang-bincang panjang lebar ini Bu Kis, saya mau menanyakan nih, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan percakapan coaching supervisi akademik dengan kami? Perasaan saya sangat lega Bu. Alhamdulillah setelah melakukan percakapan coaching dengan Bu Titin, saya menemukan ide-ide penyelesaian masalah yang saya hadapi. Dan ide-ide itu tiba-tiba muncul begitu saja Bu, tanpa saya sadari setelah melakukan kegiatan ini bersama Ibu. Sehingga permasalahan yang saya hadapi dapat menemukan titik terang dalam menyelesaikannya, dan hal-hal yang harus saya lakukan sudah ada di pemikiran saya yang nantinya akan saya terapkan secepatnya dalam kegiatan pembelajaran saya berikutnya Bu. Oke Bu Kis, alhamdulillah ya kegiatan ini bisa membawa manfaat buat Bu Kiswati, bisa menyelesaikan permasalahan yang timbul. Jadi Bu Kis sudah lega ya ini perasaannya ya, sudah lega ya, sudah bisa tersenyum ya. Oke Bu Kiswati, nanti suatu hari kalau Bu Kiswati masih ada masih ada masalah ataupun permasalahan yang lain, Bu Kis bisa menghubungi saya untuk bisa kita saling bertukar pikiran, bertukar pendapat yang akhirnya bisa menemukan sebuah pemecahan atau solusi permasalahan yang bisa mengembangkan kompetensi Ibu semakin baik untuk menjadi guru yang baik. Oke. Terima kasih Bu Titin karena sudah meluangkan waktunya untuk membersamai saya dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, Bu Kis sama-sama, sehat terus dan sukses terus. Iya, terima kasih. Iya.